bagaimana dikaitkan dengan dua urusan antara akhirat sama dunia? Bagaimana supaya kita mengutamakan urusan akhirat daripada urusan dunia? Apa solusinya? Dunia ciptaan siapa? Akhirat ciptaan siapa? Kalau dunia dan akhirat dilakukan karena Allah, maka keduanya sama. Mencari uang tapi diniatkan untuk agama, itu adalah akhirat. Itu adalah akhirat. Minta-minta kepada orang lain dalam urusan dunia, ya, itu namanya apa? Duniawiya. Ya, tidak hal yang baik. Artinya apa? Artinya jangan pikir bahwa sesungguhnya setiap yang berurusan dengan dunia itu buruk. Tidak. Mencari uang serius ketika bekerja itu adalah akhirat. Kalau diniatkan dengan baik, maka itu akhirat. Jangan dikira bahwa semuanya apa yang kita lakukan, oh mikirin dunia, terus-terusan urusannya dunia. Terus kita nggak dapat pahala, enggak. Tergantung kita memanagenya. Kalau kita manage dengan baik, maka bisa jadi dunia kita akhirat. Justru ketika kita akhirat tanpa adanya dunia, justru kita tidak mendapatkan akhirat yang benar-benar akhirat. Saya nggak mau berurusan dengan dunia. Saya nggak mau, fokus saya akhirat. Rukun Islam itu diantaranya apa? Zakat. Zakat kalau nggak ada uang pakai apa? Daun. Di antara rukun Islam itu ada apa? Haji. Haji kalau nggak pakai uang, pakai apa? Pakai ontak kamu naik, ontak kamu kan. Ya. Paham atau tidak? Di antara rukun Islam itu ada apa? Puasa. Puasa kalau nggak pakai sahur, nggak pakai buka, bisa sempurna nggak puasanya? Beli buka sama beli sahur pakai apa? Utang. Pakai uang. 3 dari rukun Islam perlu kepada dunia. Sementara kamu pergi dari dunia dengan alasan kamu inginkan akhirat, maka kamu adalah pendusta yang sebenar-benarnya. Dunia itu tidak salah, tapi apa yang kita lakukan dengan dunia itu yang terkadang salah. Dunia tidak salah. Maka poinnya di mana? Poinnya adalah ketika dunia sudah terletak di dalam hati. Cinta. Rasulullah katakan, saya tidak takut kalau kalian memiliki dunia. Tidak. Sahabat banyak yang kaya raya. Tapi kalau dunia sudah masuk ke dalam hati, gara-gara 100.000 musuhan sama temennya, gara-gara 1 meter tanah musuhan adik kakak, itu yang jadi masalah. Padahal uang bisa dicari, tapi sahabat nggak bisa terganti. Kalau dia meninggal sudah selesai. Uang bisa, tanah bisa dicari. Kadang-kadang sebulan, walaupun kamu orang biasa, tapi sebulan bisa kamu cari uang untuk beli tanah. Tapi adik ya, kakak nggak bakal bisa terulang. Nggak ada lagi. Kalau dia sudah hilang, sudah hilang. Itu terkadang kita nggak mikir. Kalau sudah dunia sudah terletak di dalam hati, jadi masalah. Semuanya jadi dia bisa memisahkan antara kita dengan orang yang kita cintai. Ya, makanya bagaimana cara untuk bisa lebih mengedepankan akhirat daripada dunia? Jadikan duniamu akhirat dan akhiratmu akhirat. Jadi ketika dia bekerja, dia dapat pahala. Dia mencari uang, dia dapat pahala. Ya, dia melakukan sesuatu dapat pahala. Karena dunia ini tempatnya kita mendapatkan akhirat. Insyaallah paham. Insyaallah. Dikatakan dakwah kita harus dengan bermartabat ya. Bagaimana dengan ada hadis bahwa kalau kita melihat satu kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu itu. Ya, kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati, itu mampu penjelasannya itu. Kita melihat sahabat kita mencuri. Kemungkaran bukan? Bukan. Bagaimana cara mengobatinya? Mengobatinya dengan tangan. Punya uang nggak? Punya uang nggak tangan? Punya uang. Maka apa yang kamu harus lakukan? Dia mencuri berapa? Saya barusan mencuri berapa sejuta. Nih, rubah dengan tangan. Nih 10 juta buat kamu. 1 juta kembalikan kepada orangnya.
kasihkan 500.000 karena kamu mencuri dan kamu minta maaf. 8.500.000 buat kamu. Berubah nggak kira-kira? Berubah nggak? Berubah menjadi orang yang baik dan tahu diri. Tapi kalau kamu merubahnya dengan tangan kamu pukul, bisa-bisa dia berubahnya karena terpaksa atau takut. Ketika kamu sudah meninggal, dia lakukan lagi. Tapi kalau berubah dengan tangan kamu dengan memberikannya uang atau mencarikan sesuatu kepadanya, ayo tarik tangannya kepada kebaikan. Ajak dia ke tempat-tempat yang baik. Ajarkan dia kepada kebaikan. Kamu berikan dia pekerjaan yang bagus. Kamu gunakan tanganmu untuk merubah sifat dia. Itu jauh lebih baik dibanding kamu gunakan tangan kamu untuk memukul. Enggak, Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Kalau kamu melihat kemungkaran, maka rubah dengan tanganmu. Dengan tanganmu meletakkan tanganmu di tangan dia, kemudian rubah dia untuk menjadi orang yang baik. Kalau misalnya dia nggak bisa untuk diajak hal-hal yang seperti itu, maka dengan lisan kamu ajarkan dia dengan kebaikan. Ayo dong, kita ini udah capek, sudah begini, sudah begitu. Kalau nggak bisa juga, maka dengan hati doakan dia menjadi orang yang baik. Ingkari apa yang dia lakukan. Ini nggak baik. Saya mudah-mudahan nggak jadi seperti itu, dan mudah-mudahan dia jadi orang yang baik, berubah. Itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Yang diartikan bahwa sesungguhnya kalau ada yang mungkar, pertama kali harus begini dulu. Kalau nggak bisa begini, baru dengan lidah. Enggak. Yang kita inginkan itu bukan cara. Yad, lisan, qalb itu cara. Yang kita inginkan adalah perubahan dari orang yang bersalah. Perubahan dari orang yang bersalah. Nah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin bertanya, apakah masih ada harapan untuk saya dapat bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini, sedangkan dosa lebih banyak daripada ibadah saya. Sama permohonan dari saya, apabila besok atau lusa kami mimpi atau bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mohon sertakan Nabi salam kami kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjumpaan itu tidaklah disyaratkan dengan kesolehan seseorang, karena orang kafir aja ada yang berjumpa dengan Nabi dalam mimpinya. Orang yang tidak Islam saja ada yang berjumpa dengan Nabi di dalam tidurnya, kemudian diajak untuk memeluk agama Islam. Jadi banyak sekali kisah-kisah seperti itu. Kalau yang tidak beriman kepada Allah aja bisa melihat, apalagi yang beriman. Di zaman Nabi, apakah orang-orang yang sudah baik hatinya saja yang bisa berjumpa dengan Nabi? Enggak. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Al-Walid bin Mughirah, ada As bin Wa'il As-Sahmi, ada yang tadinya galak sama Nabi, Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi bisa melihat langsung, ini bukan mimpi. Jadi bukan diperlukan kesolehan kamu, tapi kecintaan kamu kepada Nabi. Karena terkadang seseorang itu tidak soleh, tapi hatinya mendekat kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Jadi jangan dikira bahwa sungguhnya berjumpa dengan Nabi dikhususkan kepada orang-orang yang baik saja, tidak. Justru orang yang jahat, orang yang banyak maksiat lebih perlu untuk memimpikan Nabi. Ya. Jangan dikira bahwa Nabi lebih suka dengan orang yang soleh. Kalau orang yang soleh sudah soleh. Rasulullah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kalian tahu atau tidak, kata Rasulullah, syafaatku untuk siapa? Sebagian sahabat mengatakan, pasti untuk orang yang paling dekat denganmu ya Rasulullah, pasti untuk orang yang saleh. Enggak, kata Rasulullah, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku kuperuntukkan orang-orang yang banyak dosanya dari umatku. Jadi jangan dikira bahwa sungguhnya Nabi Muhammad SAW itu suka dengan orang yang ikut kepada perintah, ini ikut perintah saya, ini bagus, ini enggak. Rasulullah lebih perhatian kepada orang yang enggak ikut supaya bisa ikut. Kalau kita kan beda, wah ini bagus nih, rekrut, ini bagus nih, rekrut. Yang enggak, bodoh amat. Bukan rombongan saya, salah sendiri kenapa enggak ikut majelis, salah sendiri kenapa enggak gabung, salah sendiri, itu cara berpikir kita. Nah, enggak. Justru yang udah baik ya biarin.
yang pendekatan kepada orang-orang yang tidak baik. Begitu caranya. Makanya ketika ada orang yang Yahudi yang meninggal, Nabi Muhammad nangis. Ya Rasulullah, yang meninggal bukan sahabat kita, ya Rasulullah, musuh kita. Apa kata Nabi Muhammad? Saya bersedih karena ada satu nyawa yang terlambat saya untuk mengajak dia kepada kebaikan. Pasti disiksa itu sama Allah. Itu. Nabi Muhammad azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Sakit kalau ada yang maksiat. Jadi, apakah bisa orang yang banyak maksiatnya berjumpa dengan Nabi? Justru kemungkinannya lebih besar kalau dia ingin berubah dan dibimbing oleh Rasulullah. Dan perjumpaan dengan Nabi itu hak, betul. Ada dalil-dalilnya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi begitu. Jadi bisa apa enggak? Bisa banget. Justru berkemungkinan lebih besar dibanding yang soleh sekalipun. Kalau dia memiliki hati yang betul-betul ingin menjadi orang yang baik, insya Allah bisa.